dan selamat sore untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang industri perjalanan wisata. Tetapi sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Marina Prinda Setia. Kalian bisa panggil saya Nova, saya dari Polres Manggarai Barat. Dan sekarang saya kuliah di kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata. Oke, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pengantar industri perjalanan wisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tourism. According to the United Nations World Tourism Organization in 1993 about tourism. Tourism encompasses the activities person traveling and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive years for leisure, business, and other purpose. Nah, itu tadi pengertian pariwisata menurut organisasi di dunia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990, yaitu tentang kepariwisataan, yang menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan dan mengusahakan objek pariwisata atau daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Biro Perjalanan Wisata. Dalam kepariwisataan, terdapat beberapa pengusahaan objek daya tarik wisata, yaitu terdapat 3 pengusahaan. Yang pertama, pengusahaan objek daya tarik wisata alam, yang kedua, pengusahaan objek daya tarik wisata budaya, dan yang ketiga, pengusahaan objek wisata minat khusus. Setelah itu ada 2 jenis usaha dalam pariwisata. Usaha yang pertama yaitu sarana pariwisata. Nah, di dalam sarana pariwisata terdapat beberapa penyediaan. Yang pertama penyediaan akomodasi, yang kedua penyediaan makanan dan minuman, yang ketiga penyediaan angkutan transportasi, yang ketiga penyediaan angkutan wisata, yang keempat penyediaan sarana wisata tirta, dan yang terakhir yaitu penyediaan kawasan pariwisata. Nah, yang kedua adalah usaha jasa pariwisata. Usaha yang kedua yaitu usaha jasa pariwisata. Terdapat beberapa usaha jasa pariwisata. Yang pertama, usaha Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua, usaha agen perjalanan wisata. Yang ketiga, usaha pramu wisata. Yang keempat, usaha konvensi perjalanan insentif dalam pameran. Yang kelima, jasa impresariat. Yang keenam, jasa konsultan pariwisata. Dan yang terakhir adalah jasa informasi pariwisata. Oke, setelah kita pahami dari beberapa usaha jasa pariwisata serta pengusahaan objek daya tarik wisata, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian atau definisi dari Biro Perjalanan Wisata. Pengertian dari Biro Perjalanan Wisata itu sendiri yaitu satu dari industri perjalanan wisata, di mana dia menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Nah, produk itu mengandung aspek semua jasa kebutuhan wisatawan sejak berangkat dan hingga kembali. Nah, selain itu, Biro Perjalanan Wisata juga dapat diartikan sebagai jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan layanan bagi seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa jenis-jenis dalam perjalanan wisata. Yang pertama, business travel. Business travel ini di mana seseorang melakukan perjalanan dengan tujuannya yaitu berbisnis. Yang kedua adalah leisure travel, yang perjalanannya seolah-olah tidak memiliki tujuan untuk bersenang-senang, tetapi dia memiliki tujuan lain seperti ia ingin mengetahui hal-hal seperti lingkungan, alam, flora, fauna, adat istiadat, budaya, sejarah, serta hal-hal lainnya yang sangat penting. Yang ketiga itu adalah individual travel, di mana perjalanan yang dilakukan secara pribadi, yaitu untuk bertujuan berobat, ataupun tujuan untuk mengunjungi teman atau hal-hal lainnya. Nah, itu tadi 3 jenis perjalanan wisata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Biro Perjalanan Wisata, di mana terdapat 2 jenis fungsi. Yang pertama, fungsi umum dan fungsi khusus. Yang pertama itu adalah fungsi umum, di mana Biro Perjalanan Wisata ini salah satu usaha atau salah satu usaha jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau mengurus perjalanan seseorang. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi khusus. Yang pertama yaitu Travel Bureau Intermediary atau sebagai perantara, di mana Travel Bureau ini berfungsi sebagai perantara antara wisatawan serta industri perusahaan pariwisata atau sebagai supplier untuk kepentingan wisatawan, di mana wisatawan ia bertugas melengkapi segala informasi tentang segala hal yang menyangkut perjalanannya.
Nah, yang kedua yaitu travel bureau sebagai organisator. Yang pertama, travel bureau harus menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri atau sebagai supplier, yang di dalamnya menyangkut tentang perusahaan, angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan berbagai macam-macam paket wisata, baik itu berupa tailor-made tour serta ready-made tour. Tailor-made tour ini adalah salah satu bentuk perjalanan atas permintaan wisatawan. Sedangkan ready-made tour ini yaitu itu sudah ditetapkan oleh travel agent. Nah, itu tidak bisa diubah-ubah oleh wisatawan. Nah, itu tadi adalah bentuk fungsi dari Biro Perjalanan Wisata. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang agen perjalanan wisata. Di sini agen perjalanan wisata adalah salah satu badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan wisata yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa perjalanan wisata. Ada 4 bentuk jasa agen perjalanan wisata. Yang pertama yaitu menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut, dan udara. Yang kedua yaitu mengurus dokumen perjalanan. Yang ketiga yaitu menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Yang terakhir yaitu menjual paket wisata yang dijual oleh Biro Perjalanan Wisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi operasional departemen. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, bookkeeping dan accounting, yaitu melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua yaitu billing, di mana yaitu melakukan pembukuan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Yang terakhir yaitu budgeting, yaitu merencanakan anggaran perusahaan. Itu tadi adalah pemaparan materi saya mengenai tentang pengantar industri perjalanan wisata, di mana tadi itu menjelaskan tentang apa itu pariwisata, apa itu biro perjalanan wisata, mengenai tentang fungsi departemen, mengenai tentang fungsi pemasaran. Nah, saya berharap materi yang saya bahas tadi itu dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, serta pentingnya kita mempelajari tentang industri pariwisata sekarang. Karena di mana perkembangan sekarang itu sangat pesat sekali di bagian industri perjalanan wisata. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.